Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk sendirian? Malam terasa panjang. Lampu redup. Hatimu terasa kosong. Meski semua yang kamu inginkan sudah kamu punya. Kamu tertawa di depan orang, tapi diam-diam menangis di dalam diri. Kamu terlihat kuat, tapi di baliknya kamu merasa rapuh. Ada lubang di hati yang tak terisi. Itulah hampa, sebuah ruang sunyi yang tidak bisa diisi dengan harta, popularitas, atau pujian manusia. Hampa adalah tanda bahwa hatimu sedang memanggil sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih suci. Al-Quran menyebut hati sebagai sesuatu yang bisa hidup atau mati. Hati yang hidup merasakan Allah. Hati yang mati terasa kering meski dunia digenggam. Kenapa hatimu terasa hampa? Karena ada jarak antara dirimu dan dia. Karena ada cahaya yang hilang, yang seharusnya menjadi penuntun hidupmu. Dan ketika kamu mulai kembali mencarinya, mencari cahaya itu, pelan-pelan hatimu akan diisi. Bukan lagi dengan dunia, tapi dengan sesuatu yang tak tergantikan. Disinilah perjalanan kita dimulai. Perjalanan mencari jawaban dari Quran. Kenapa hidup terasa hampa? Dan bagaimana mengisinya dengan makna? Al-Quran, sejak 1400 tahun lalu, sudah memberi kita jawaban tentang hati yang kosong, tentang jiwa yang gelisah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ayat ini bukan sekedar kalimat indah, tapi sebuah kunci hidup. Sebuah jalan keluar yang selama ini kita lupakan. Hati kita kosong, bukan karena kurang hiburan, bukan karena kurang teman, tapi karena kita kurang zikir, kurang mengingat Allah. Bayangkan, hatimu seperti gelas. Kalau tidak diisi dengan air, dia akan diisi dengan udara kosong. Kalau tidak diisi dengan Quran dan zikir, dia akan diisi dengan kecemasan dan kesedihan. Al-Quran itu penawar, obat untuk kegelisahan yang tak bisa ditangani seseorang manapun. Dia cahaya yang menembus kegelapan hati dan menghidupkan yang mati. Mungkin inilah kenapa, meski gadget kita penuh hiburan, meski hidup kita ramai dengan aktivitas, kita tetap merasa kosong, karena Quran belum jadi teman dekat kita. Karena zikir belum jadi nafas kita. Allah tidak ingin kamu tersesat. Dia tidak ingin kamu larut dalam kehampaan. Itulah sebabnya Dia kirim ayat ini, mengguncang hatimu hari ini, sebagai tanda bahwa Dia masih peduli.
Dia masih memanggilmu pulang. Inilah jawaban pertama dari Quran. Kenapa hatimu terasa hampa? Karena dia lapar akan dzikir, lapar akan firman-Nya. Sahabat, izinkan aku berbagi kisah. Kisah seorang manusia biasa yang hidupnya pernah terasa kosong, seperti kita semua. Dia sukses, punya pekerjaan bagus, punya keluarga, punya teman. Tapi setiap pulang ke rumah, hatinya terasa hampa. Tidak ada rasa, tidak ada arah. Sampai suatu malam, dia mendengar lantunan Al-Quran. Ayat yang sederhana, tapi mengguncang jiwanya. Air matanya mengalir, seolah ada sesuatu yang pecah di dalam hatinya. Sejak malam itu, dia mulai membiasakan membaca Quran. Bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Dia mulai sholat tepat waktu, mulai berzikir pelan-pelan, mulai mendekat, bukan dengan langkah besar, tapi dengan langkah kecil setiap hari. Dan pelan-pelan hatinya berubah. Tidak lagi sesak, tidak lagi kosong. Dia merasa Allah hadir di setiap langkahnya. Dia merasa hidupnya punya makna baru. Sahabat, kisah ini bukan cuma tentang dia. Kisah ini tentang kita semua. Tentang bagaimana Quran mampu mengisi ruang kosong yang tak terlihat. Cobalah kamu juga. Mulai dari yang kecil. Buka mushaf setiap hari, meski hanya satu ayat. Baca terjemahnya, pahami artinya. Bisikan zikir, meski lirih. Dan rasakan sendiri bagaimana hati yang kering pelan-pelan menjadi subur. Allah tidak meminta kita sempurna sekaligus. Dia meminta kita mendekat pelan-pelan. Dia meminta kita membuka ruang di hati agar cahaya itu bisa masuk. Dan saat cahaya itu sudah mulai terasa, kamu akan tahu apa arti hidup sebenarnya. Kamu akan menemukan apa yang selama ini kamu cari. Inilah cara pertama mengisi hati yang kosong. Mulai isi dengan Quran. Mulai isi dengan zikir, mulai isi dengan doa. Sedikit demi sedikit, hingga akhirnya hatimu penuh dengan cahaya. Sahabat, hidup yang terasa hampa bukan tanda kamu gagal, bukan tanda Allah meninggalkanmu, tetapi tanda hatimu sedang memanggilnya, memanggil cahaya yang sebenarnya milikmu. Kita sudah belajar bahwa Quranlah penawar hati yang kosong, bahwa zikirlah sumber ketenangan yang sejati, bahwa setiap langkah kecilmu, setiap ayat yang kamu baca adalah doa yang sedang menumbuhkan dirimu. Jangan tunggu sempurna baru mendekat.
dekatlah dulu, walau masih penuh dosa. Baca walau terbata-bata, berdoa walau sederhana. Karena Allah tidak melihat seberapa indah suaramu. Dia melihat seberapa tulus hatimu. Sahabat, hidup ini bukan sekadar rutinitas. Bukan sekadar mencari kesenangan. Hidup ini perjalanan menuju Allah. Menuju rumah sejati kita. Dan Quran adalah petanya. Zikir adalah bekalnya. Doa adalah energinya. Jika hari ini hatimu terasa hampa, itu bukan akhir cerita. Itu awal perjalanan baru. Awal dari hidup yang lebih dalam, lebih penuh arti, lebih dekat kepadanya. Mulailah dari sekarang. Buka Qur'anmu, walau satu ayat saja. Tutup dengan zikir, walau sebentar saja. Buat hatimu kenal dengan nama Allah, karena hanya itu jalan yang mengisi kehampaanmu. Dan ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang menunggu. Kapan kamu kembali? Kapan kamu mengetuk pintunya? Jika narasi ini menyentuh hatimu, aku ingin mendengar kisahmu. Tulis di kolom komentar. Apa yang sedang kamu cari? Apa doa yang sedang kamu perjuangkan? Mari kita jadikan ruang ini tempat kita saling menguatkan. Dan jika kamu merasa video ini memberi arti, dukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe dan bergabunglah dengan komunitas Hikmah Quran Official, sebuah ruang teduh untuk belajar, merenung, dan menemukan makna bersama. Ingatlah sahabat, hidup yang terasa hampa bukan akhir segalanya. Itu tanda hatimu sedang mencari rumahnya. Dan Quran adalah jalan pulang yang tak pernah mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.